Yang kedua, bagaimana pula khusyuknya di dalam tarekat tasawuf? Khusyuk dalam tarekat tasawuf itu nyata terlihat pada hati. Kalaulah khusyuk di dalam ilmu tarekat tasawuf itu nyata pada hati, mana yang dikatakan khusyuk hati itu? Yang dikatakan khusyuk hati dalam sholat adalah hudurul qalbi ma'allah itu. Hadirnya hati bersama Allah. Makanya Nabi katakan, la sholata illa bihudurul qalbi. Nah, itu kata Nabi itu. La sholata illa bihudurul qalbi. Tidak sah sholat kecuali hadirnya hati. Nah, itu maknanya sholat yang kita dirikan ya baru dikatakan sah apabila hadirnya hati kepada Allah itu. Jadi kalau tidak hadir hati kepada Allah, tidak dikatakan sholat dia. Ya, belum disebut khusyuk. Itu namanya sholat yang pai malala namanya. Pai raun namanya itu, belusukan. Batang tubuhnya aja yang berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk, tapi hatinya ini pergi raun. Ini yang dikatakan oleh Allah itu pawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang yang sholat, yang mana hatinya itu lalai, belusukan, berjalan-jalan dia. Nah, ini bahasa syariatnya. Nah, lalu bagaimana cara memahami hadirnya hati kepada Allah? Ini yang kita mesti paham. Ini pada maqam namanya maqam muraqabah namanya Bapak Ibu. Ini yang diajarkan Nabi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jikalaulah kamu belum mampu memandang dan menyaksikan Allah, rasakan dalam hatimu, hadirkan di dalam perasaanmu bahwa Allah sedang melihat dan menyaksikan akan dirimu. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidin. Allah senantiasa hadir melihat dan menyaksikan dirimu pada saat kamu berdiri di waktu sholat. Pada saat kita ruku, pada saat kita sujud, pada saat kita duduk, Allah selalu hadir memperhatikan akan hati kita. Apakah hati kita hadir kepada Allah atau hati kita ini hadir kepada dunia, nafsu dan akal pikir kita? Lalu bagaimana cara mengambil pahamnya? Bagaimana cara menghadirkan hati bersama Allah? Walaupun pada maqam thariqat, Bapak Ibu belum mampu melihat dan menyaksikan, tapi bisa merasakan hadirnya Allah itu beserta diri kita ini. Mengambilnya itu dengan rasa. Nah, rasa atau rasu namanya Bapak Ibu. Rasa atau rasu. Rasa atau rasu itu singkatan Rasul Allah. Nah, singkatannya Rasul Allah. Bagaimana kita mengambil rasa di dalam diri untuk merasakan akan kehadiran Allah itu pada diri. Padahal kita belum melihatnya. Nah, untuk merasakan kehadiran Allah pada diri kita itu, kata Ustadz, itu adalah dengan rasa. Rasa itu adalah Rasul Allah. Sekarang, kalaulah rasa itu artinya Rasul Allah, mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu itu, itulah yang dikatakan namanya dengan ruh tuh. Yang ruh tuh. Siapa ruh itu? Ruh itu artinya rahasia wujudhu. Rahasia aku, kata Allah. Rahasia Allah. Kalaulah Rasul Allah itu dikatakan ruh, mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Yang dikatakan ruh itu pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Mana yang nyawa pada diri Bapak Ibu tuh?
itulah yang sebut namanya dengan napas. Napas yang turun naik, yang keluar masuk tuh. Mana yang dikatakan napas? Napas itulah yang dikatakan namanya hayat. Bapak Ibu payah mencari yang hidup di dalam diri. Padahal setiap detik kita bernapasnya. Ya, ini hayat. Siapa si hayat itu? Si hayat itu adalah Allah tuh. Makanya Allah katakan, wa'lamu anafikum Rasulullah. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah olehmu bahwa di dalam diri kamu itu ada Rasul Allah. Mana yang katakan Rasul Allah tadi, ibu-ibu? Ruh. Mana yang ruh itu pada diri Bapak Ibu? Mana yang nyawa itu pada diri Bapak Ibu? Nafas. Mana yang nafas itu pada diri Bapak Ibu? Mana yang hayat itu pada diri Bapak Ibu? Ya Allah. Makanya dikatakan Rasul itu adalah Allah. Wa'lamu anafikum Rasulullah itu. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Ada aku itu. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Balil insanu ala nafsi basira. Aku yang wujud. Aku yang hayat. Aku yang sama basar kalam ilmu koda irodat. Yang wujud dan nyata pada dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Rupanya yang dikatakan rahasia Allah. Hadirnya Allah pada diri. Itu yang hayat itu. Kalau tidak ada hayat bisa bergerak badan ini Bapak Ibu. Bisa kita melihat. Mendengar berkata. Tidak bisa. Hati merasakan itu. Itu maknanya. Sama dengan AC ini. Walaupun kita tidak bisa melihat udaranya. Tapi bisakah Bapak Ibu merasakan AC itu pada diri ini? Bagaimana merasakannya? Sejuk dan dingin. Ketika diri ini merasakan sejuk dan dingin, disitulah kita merasakan hadirnya udara AC itu pada diri itu. Walaupun kita tidak mampu memandang dan menyaksikan Allah, tapi kita wajib merasakan hadirnya Allah pada diri. Hadirnya Allah pada diri itu yang si hayat itu. Yang hidup tuh. Yang hidup tuh yang Allah tuh. Jangan bingung Bapak Ibu mencari yang hidup, padahal kita bernapas nih. Itu maksudnya tuh. Ya, seperti ikan mencari air tuh. Ya. Lapan yang lale ikan tuh mencari air tuh Pak Abdul Qadir. Entah kunjung-kunjung berjumpa juga ya tuh. Bersobok dengan kawannya di dalam air itu namanya tunggul. Tunggul kayu dalam itu tuh. Lalu apa kata tunggul kayu ini kepada sahabatnya ikan? Wahai sahabatku ikan, aku udah 7 hari, 7 malam memperhatikan dirimu. Seolah-olah kamu ada yang kamu cari selama ini. Apa kata ikan tadi? Benar wahai sahabatku tunggul kayu, yang aku cari selama ini adalah air. Tapi air yang aku cari itu tak pernah kunjung aku temui. Sampai detik ini juga. Karena tunggul kayu itu paham di mana air, dia diam dan senyum. Kemudian barulah dia berfatwa, wahai sahabatku, ya, ikan, kalau engkau ingin mencari dan menemu air, janganlah kamu hilir mudik, ya, mondar-mandir, kenyak-kenying. Mulai hari ini, saat ini, detik ini, hendaklah kamu ikro ke dalam diri. Hendaklah kamu itu berwukuf ke dalam diri. Senter dirimu, silau dirimu, ino-inoi dirimu. Kalau kamu mau menyenter, menilik, ikro ke dalam diri, mau merasakannya, ino-inoi dalam diri, pasti kamu akan mampu menemui air yang kamu cari selama ini. Baiklah saudaraku, tunggul kayu, terima kasih. Mulai hari ini, saya tidak akan hilir mudik, tidak akan kemana-mana. Saya akan ikro, menyentar dan menilik ke dalam diri. Rupanya setelah ikan tadi menilik, menyilau dan menyentar ke dalam diri, berwukuf ke dalam diri. Masuk dia ke dalam gua Kahfi. Masuk di dalam gua Hira. Disitulah ikan tadi itu kaget Bapak Ibu. Rupanya air yang dia cari selama ini tidaklah di mana-mana. Kenapa? Karena dia berada dalam air selama ini.
Baru dia tahu selama ini di dalam air setelah apa? Bertafakur, ikro ke dalam diri. Itu dia. Itu maknanya apa? Untuk mencari dan menemui Allah itu tak perlulah pergi betapa-tapa di gunung-gunung, di gua-gua, di hutan-hutan. Tapi ikro ke dalam diri. Senter ke dalam diri, silau ke dalam diri. Baco alam pada diri, baco diri di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Kata Allah, wa fi anfusikum apalah tubsirun. Zahiran Rabbi fi bani abdi, ana fi abdi. Nyatanya aku itu pada batin hambaku. Ana fi abdi, aku dah wujud nyata pada hambaku itu. Jadi menilik ke dalam diri Bapak Ibu. Jadi pertajam pandangan hati kita. Supaya kita mampu merasakan yang si hayat itu yang benar-benar wujud pada diri itu. Barulah kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata artinya tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, dengan Allah. Mana yang la haula wala quwata dan mana pula yang illa billah pada diri Bapak Ibu. Yang la haula wala quwata illa, yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, ini yang katakan la haula tuh. La haula wala quwata. Tuh dia tuh. Tubuh tuh. Sedangkan illa billah itu yang ruh ini ya. Ini yang illa billah. Illa billah. Makanya jangan Bapak Ibu tertahan memandangnya pada ruh. Nanti bertuhan kepada ruh nanti. Tilik lagi itu. Ruh itu yang nyawa. Nyawa itu yang napas. Napas itu yang si hayat. Hayat itu yang Allah. Nah, kalaulah hayat itu yang Allah, Allah itulah sebenarnya yang si hayat tuh. Si hayat itu yang napas tuh. Napas itu yang nyawa tuh. Nyawa itu yang ruh itu. Ruh itu yang Rasul itu. Rasul itu yang Allah itu. Balik ke situ, balik itu. Itu yang ada pada dirimu tuh. Nah, itu yang hadir tuh. Merasakan tuh. Nah, itulah khusyuk namanya. Makanya ketika hati telah hadir kepada Allah, maka dia akan memberi efek kepada batang tubuh. Tenang dia. Kenapa? Karena sudah merasakan kehadiran Allah pada dirinya. Inilah yang dikatakan yang zahir menunjukkan yang batin.